PB itu berkehendak untuk mengakhiri polemik ini dengan mengadakan Batsul Masail gitu terkait polemik nasab. Nah ini mungkin ada yang kepanasan. Nah ini sudah dimunculkan kan bahwa calon ini kamuflase aja sebetulnya, kamuflase ini itu Rizik Syihab sebetulnya yang dicalonkan itu oleh Rois Am ini. Rizik Syihab itu saya nyalon ke waras rasanya Di Kresek itu beliau menyatakan begini, ditunjukkan WA-nya bahwa saya itu berat, harus begini begitu untuk menyingkapi kalian itu, katanya gitu kan. Nah maka ketika saya ada sedikit kelihatannya itu menyerang kalian, tolong serang balik saya, karena sebetulnya itu tidak mewakili diri saya sendiri, saya juga ditekan. Nah kalau kesalahan itu yang hanya dicantumkan dia ini ikut Zionis dan apa, itu dia perlu buktikan gitu. Nah itu yang menjadi masalah dia. Saya setuju kalau PBNU-nya ketumnya dipecat, ya dia juga lengser gitu. Kan alasan beliau itu disingkirkan, tapi ada alasan yang lain daripada itu yang pastinya gitu kan berkaitan dengan polemik nasab, khususnya atas ketegasan ketua umum pengambil alihan Jatman dari LBY. Ini kan rencana udah bukan rencana ya, udah ada panitia sebetulnya yang dibentuk. PB itu berkehendak untuk mengakhiri polemik ini dengan mengadakan Batsul Masail gitu terkait polemik nasab. Nah ini mungkin ada yang kepanasan. Akhirnya udah ganti ketuanya, cari alasan yang apa aja lah, pokoknya asal diganti gitu. Itu loh. Jadi kan keren nanti kalau di NU itu PBNU-nya Rizik, Rois Am-nya tetap menurutku, terus nanti topik kurang sempurna satu Imlet. Si Rohim dan saya mau bikin kopi dulu teman-teman ya. Itu RBY Rois Am-nya apa sih? Host gedekan dulu saya host. Saya kalau ngomong tanpa data kan nggak inilah. gedein. Cus ya, oke. Nah, ini. Bentar. Ini pertama saya mau upload. Maaf Kang Adi, maaf. Yuk. Mohon maaf Kang Inlet dan Kopi Ireng, kita bahas serius soalnya ini. Soalnya ini gini loh Kang Inlet ya. Maaf ya, mohon maaf benar-benar mohon maaf. Soalnya ini kalau PBNU itu sudah menunjukkan sikap keprotesis, sudah hancur selesai Habib Dolawi ini. Perkecil. Ya kan memang sebenarnya sudah menunjukkan dari dulu. Iya, yang penting ini setuju enggak dulu sama Rizik Syihab jadi ketum. Enggak, kalau ini gini loh kan, kalau masalah pembahasan Rizik jadi ketum apa topik ini kan namanya masih lelucon kan gitu. Makanya kita bahas apa ya lebih serius gitu loh. Ya kita dukung, benar-benar kita dukung Gus Yahya ini, jangan sampai Serius dulu sebentar, nanti kita rileks lagi ya. Gimana? Lanjut Bang. Ya kita ini kan gini, dari arah ini sudah kita lihat loh ya. Kenapa dari cara mau memberhentikan Gus Yahya Stakuf itu sudah terbukti gitu. Ya memang benar tadi yang dikatakan Bang Adi Irawan dari pihak Mukibin dan Kabib ini ada rasa ketakutan. Soalnya kemarin kan sudah jelas Ketua PBNU Gus Yahya Stakuf sowan ke Abiyah Muhtadina penasihat PWI. Nah, mungkin di sini inilah berubahnya sikapnya Ketua PBNU, ingin membuktikan dengan sebenar-benarnya. Nah, makanya buru-buru mau dilepas ini. Nah, makanya itu kita mau sama teman-teman, ayo kita suarakan, kita pertahankan sementara ini Yahya Stakuf. Soalnya apa? Kalau Rois Am-nya sudah jelas akut. Dan pemberhentiannya benar Kang Adi Irawan memang sangat-sangat janggal. Soalnya apa? Misalkan ada kesalahan dari Ketua PBNU, itu Rois Am itu yang berhak menegur, memberi saran, itu kan semuanya kan harus melalui Rois Am, minta izin Rois Am. Rois Am ini ibaratnya kan penasihatnya Ketua PBNU. Kenapa kok langsung buru-buru dipecat? Iya. Monggo kita aja dilanjut.
Oke, nah ini yang saya tampilkan adalah poin utama ya. Poin Ada utama. gambarnya apa kasih? Apa milik saya yang nggak ada gambarnya? Ini ada gambarnya kelihatan Ada nggak? gambarnya ada. Berarti Oh berarti ya. Ada, milikku. ada. Aku turun dulu. Sampean aja itu belum Ada kelihatan. pas. Iya. Turun dulu aku. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah ini kan poinnya jelas di sini. Poin akhirnya ultimatum yang pertama dari hasil keputusan rapat Rois Am ini bahwa dalam waktu 3 hari terhitung dari tanggal 20 kemarin, berarti kan kemarin Kamis, Jumat, Sabtu, ini Senin. Senin itu harus ada surat pengunduran diri, harus sudah mengundurkan diri ya Gus Yahya ini. Kalau tidak berarti kan ini akan dipecat langsung gitu. Nah ini kemudian saya ganti lagi. Ini kan lucu. Kayaknya itu dipecat gitu kan nanti kok kejam ya. Iya. Nah kemudian ini, nah ini sudah dimunculkan kan bahwa calon ini kamuflase aja sebetulnya, kamuflase ini calon ketua PBNU. Nah Tri ya, jadi sebetulnya kan kelihatan tendensi pemecatan ini sudah, apa alasan pemecatan udah kelihatan tendensi gitu. Lawang ini berhenti aja belum Gus Yahya kok udah muncul berita ini kan menyakitkan, ini menyakitkan kan. Ini sebetulnya kamuflase. Dan kalau mau saya buka, ini saya juga punya data-data, cuman saya nggak mau buka di sini dulu ya. Itu Rizik Syihab sebetulnya yang dicalonkan itu oleh Rois Am ini, Rizik Syihab. Itu saya nyalon ke waras rasanya. Oke. Weh dari tebelok Kang, dari tebelok wae cerita kiai. Aduh, aku nggak bilang loh. Aku cuma tanya waras kayak gitu. Nah, kemudian saya tampilkan. Oh enggak, janganlah, nggak usah saya tampilkan kalau itunya bahaya juga. Iya bang. Udah Ini saya- aminin aja biar aguan itu senang di bawah tuh kan ada aguan tuh. Kita Maaf, aminin Kang Ade aja, ya. Rizik. Maaf, Kang Biar- Ade ya. Biar aguan seneng. Sebentar ya, maaf Kang Opa ya. Biasanya untuk apalagi sekelas ketua PBNU itu harus berkhidmat dulu. Tapi kalau Menteri Agama ini aku belum pernah tahu khidmatnya ke PBNU. Belum pernah tahu aku khidmatnya ke ketua apa yang menjadi Menteri Agama sekarang ini menjadi pernah khidmat ke PBNU itu belum pernah. Kok terus mau Menteri Agama ujuk-ujuk juga. dicalonkan Jadi, gitu loh. Kan ini kan lelucon ini lelucon, bener lelucon Enggak, ini. Itu memang ketua agama, Menteri Agama itu memang anggota PBNU. Ini saya capture salah satu ininya ya, lanjutkan dulu. Saya capture salah satu alasan yang membuat saya ini sembarangan gitu loh. Karena ini akan berakibat pidana. Nanti kalau Gus Yahya nggak terima, ini bisa pidana munculnya. Saya capture dulu nih. Sekarang begini Kang Arjun, semua mendukung pencalonan Rizik Syihab sebagai ketua PBNU. Karena apa? Karena untuk DPW dan DPC-nya saja kayaknya mereka seperti tadi yang Bang Adi bilang, mereka itu di bawah RA. Sekelas Kiai Haji Marzuki Mustamar itu orang NU mau ceramah di Kutai Kartanegara di PCNU, tapi kenapa bisa dijegal oleh Robitoh Alawiyah? Ini otaknya di mana ini? Ngomong NU itu banomnya RA, Bang. Maklum lah. NU itu banomnya. Lucu, Bukan aku wis rasa ngomong wisan dari model ini. Iya rasa diomongke wong lucu-lucunan no. Ngakune umatnya sejuta-jutaan.
melempem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Dari tadi saya amati menarik sekali. Begini jadinya. Saya amati dari luar terus masuk. Alhamdulillah banyak informasi yang saya terima. Cuman jangan terlalu vulgar nggih, Bang Ade. Yang enggak sebagian-sebagian aja. Nggih. Ini kemarin di Hotel Aston ya. Dan ini kita juga ada data siapa yang membiayai. Bayangkan rapatnya di hotel mewah ini di Aston sampai ada luar biasa. Aston itu wah kelas-kelas. Ini nih salah satu alasannya ini. Alasannya itu kalau saya mau buka ini bisa di capture ya, bisa diperbesar. Cuman saya buka ini dituduh Gus Yahya ini sebagai antek Zionis Israel. Nah ini kalau tidak bisa dibuktikan secara hukum ini udah fitnah, ini dijadikan dasar. Nah itu bisa dipidanakan sama Gus Yahya itu bisa itu. Udah biarin Gus Yahya suruh berperang dengan Roy Saamnya, udah biarin. Dan ya, membiayai rapat ini dulu. Ini Gus Ruhi yang mau naik. Saya coba. Ya, monggo Bang, terima kasih Bang. Tapi ya kalau aku sih nggak menyalahkan Roisan mutlak. Pancing mau naik ya, mau naik juga kayaknya pancing. Walah pancing nggak ngasih gift, males lah dibawa aja dulu cing. Sebab kan kalau seluruh kiai itu bersuara ya otomatis Rais Amka lah gitu kan. Nah. Tapi kan sesepuh itu pada dia malah bela Balawi, kesannya nggak tahu, pura-pura nggak tahu kan. Jadinya RSA-nya kan blujak. Ya. Aku gitu. Kalau perintah untuk Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bang Adi, saya mau minta pendapat Bang Adi nih. Ini di Kutai Kartanegara kan mengundang Kiai Haji Marzuki Mustamar, dia tokoh NU. Kemudian yang mengundang juga PCNU. Tetapi ada surat penolakan dari RA dan kayaknya disepakati. Itu gimana Bang Adi? Menurut Bang Adi? Ya disepakati oleh panitia di sana. Iya, kayaknya. Ya nggak apa-apa. Enggak masalah. Terakhir jalan kok, informasi terakhir. Ya nggak masalah. Artinya kalau tuan rumahnya nggak mau ya mau apa? Kan gitu. Oh berarti RA itu anti pengajian dong. RA anti pengajian. PKI dong. Hah? Kita kemarin semuanya kita berpikir akhirnya kayak yang orang linglung, kita itu akhirnya kayak orang linglung. Ini bagaimana ini? Kita kembali ke pembahasan, malahan saya udah diminta untuk nyusun ini, barusan udah ada ini ya, dari perintah dari Gus Yahya ini. Nih PTUN. Bang Ade vulgar pisan Bang Ade. Enggak apa-apa. Ini nggak bisa apa-apa. NU itu organisasi massal. Iya. Ini bisa di PTUN kan enggak katanya? Bisa, sangat bisa sekali. Iya bener kan, soalnya PBNU ini ya, organisasi NU itu milik kita bersama loh. Mau dihancurkan satu orang itu kita sangat kecewa ini. Nah ini sampai aku nggak lemes ini loh. Mau minum aja nggak masuk ini airnya gara-gara. Ya ampun. Nah iya kalau jadi sepuh itu begini teman-teman. Rosan kalah. Nggak bisa sabar kan ngeliat kalau muda gini nih. Betul kata istilah Bahrawi, bahwasanya kalau
pengen menguasai Indonesia, maka masukilah atau susukilah dulu NU. NU. Setelah masuk ke jajaran NU, rusaklah NU. Maka Udah bisa dibayangkan. dikerjakan. Dan sekarang kan sudah kejadian. Berarti statement yang dikeluarkan oleh Islah Bahrawi itu betul. Iya, beliau kan bukan orang sembarangan juga tuh Bang. Iya, dia milik negara. Densus, dia itu Densus 88. Dan Nah, ini kemarin itu saya lihat statement dari Gus Yahya sendiri nih, itu menyatakan bahwasannya antara Yaman, antara Tarim dan pribumi itu setara. Betul, Gus Yahya Stakuf sekarang sudah mulai bersuara itu. Itu sudah lama sih Bang sebenarnya. Oh, sudah lama itu. Waktu di Sudah. Papua, waktu di Papua itu. Iya, iya, iya. Sudah Waktu lama di itu. Papua itu. Tapi sudah jadi ketua PBNU beliau. Iya. Iya, wong itu belum ada setahun, no. Cuman kan sudah lamanya belum ada setahun. Waktu meresmikan di Papua itu loh. Oh, berarti boleh nasab kan sudah bergulir itu. Ya Oh, sudah, sudah lama Kang, sudah lama. Sudah. Baru-baru Iya, aja loh, termasuk jadi baru-baru aja tinggal ini. berapa bulan gitu, Woto. Kalau nggak salah apa sebelum Jadi- apa sesudahnya ke dari itu ya, Abiy Muhtadi Sebelum, itu ya. sebelum. Sebelum ya. Sebelum. Oh, berarti Sebelum dan sekarang sudah berkunjung ke Abu Sudah Muhtadi ada yang notabene-nya berarti itu. sebagai penasehat dari PWLS kan begitu. Kemungkinan beliau juga dapat nasihat dari Abu Muhtadi. Dan sekarang statement dari Gus Yahya Stakuf itu tidak frontal kayak dulu. Sekarang malah kayaknya lebih berat ke apa namanya? Ke kajian nasabnya itu Basisnya tidak Kiai berat ke Pak. sana gitu. Iya. dan saya nanti nunggu perintah nih. Saya apa dikasih izin nggak sama beliau ya, Gus Yahya nih. Ini saya mau buka aja siapa yang membiayai rapat Dewan Rois Surya ini, Rois Am ini. Yang di Aston itu ya. Izin tanya Bang Ade. Jangan sih, Izin Bang. tanya. Izin tanya. Dijir masih Rois jadi Rois tunggu nggak itu, dulu. Bang? Jadi Gantian, hop, ini saking semangatnya makanya Iya, tabrakan suaranya. saya mau gantian. saya mau nanya ke Bang Ade. Dikontrol, Host, dikontrol, Izin, Host, saya mau monggo. nanya. Izin nanya Bang Ade. Apakah Rois Am bisa mengintervensi kepada ketua PBN kepada apa namanya? Struktural di ini di apa? Ya. Oh Ya. bisa Bisa ya. bisa karena fungsinya Rois Am kan penasehat. sebagai penasehat. Artinya Iya, yang melaksanakan kepemimpinan Itu. kepemimpinan itu adalah Tanfidiah. Rois Am itu lebih condong kepada Dewan Penasehat gitu. Cuman pemilihan ketua Tanfidiah dengan Rois Am ini kan satu paket yang sama melalui muktamar. Nah, memberhentikan mungkin kalau menghentikan pengurus struktural di bawah ketua umum bisa melalui rapat Dewan Rois. Tapi kalau untuk memberhentikan ketua umum Tanfidiah ini harus melalui muktamar. Baik muktamar yang reguler, yang biasa karena habis MLB waktu ya? misalkan. Oh, MLB, muktamar luar biasa. Munas lah, kayak Munas, Musyawarah Nasional. ya kalau ketumnya turun, Rois Am turun itu satu tangkap sih Bang. Turun karena dipilih bersama. Bersama. Betul itu. Satu paket yang sama gitu. Seperti itu. Seharusnya. Bang Ade, saya mau tanya ya, kira-kira nanti Gus Yahya itu ingin mencalonkan lagi apa tidak? Ini pertanyaannya ketika posisi Gus Yahya sudah tidak jadi ketum. Mm-mm.
Oh ya, wallahu alam kalau nanti ya. Tapi kan bicara hari ini kan Ketum PBNU masih Gus Yahya. Ya, ini kan tinggal berapa tahun ya? 1 tahunan. 1 tahun. Ini kan sudah diguncang sama itu. Siapa itu? Menteri Agama itu yang dinobatkan menjadi apa? Calon itu. Itu hanya kamu Ya, pas 2 tahun jalan lagi. 2 tahun jalan Kan 2027. 2027. Iya. Kalau nggak salah. Bang Heri, maaf, aku mau nanya sampean nggih. Nggih, mohon maaf ya. Sampean pernah dengar nggak Menteri Agama ini pernah berkhidmat di PBNU? Sepengetahuan saya pribadi loh, nggih. Nggih. Pengetahuan saya pribadi, insya Allah. Betul pernah. Nggih, kayaknya Betul pernah denger nggih. meskipun pernah ya minim lah. Tadi kan Ya minim, cuma langsung jadi apa itu? Jadi rois apa rois apa itu? Dari Muktasar pernah jadi. Ya jadi mutasi. Boleh masuk. Ya boleh silakan. Ini Gus, aku dulu diam dari tadi. Monggo Gus. Monggo. Surat ini keluar ya kan berdasarkan hasil keputusan daripada Dewan Syuriah. Nah, sangat mudah sekali kita men-tracking ya. Silakan aja teman-teman akses struktur kepengurusan PBNU gitu kan. Nah, di sana nanti siapa saja yang jadi mustasyar, siapa saja yang jadi Rois Suriah. Nah, berkaitan dengan surat ini kan dikeluarkan daripada Suriah kan. Ya, itu banyak. Tapi ketika kita melihat daftar name daripada pengurus Suriah itu Muhyiddin semua, ada Gus Bahar, Menteri Agama, ya kan? Rata-rata itu Muhyiddin semua, dan atau meskipun di sana nanti ada saudaranya Kiai Said Agil Siroj gitu kan. Habib. Tapi yang hadir 37 orang. Mustafa Agil Siroj. Akan tetapi Mustafa Agil Siroj kan bagaimanapun dia harus mengikuti daripada keputusan pesantren Rembang ya, yang dikuasai Muhyiddin itu. Mau nggak mau beliau pun harus satu suara di sana gitu kan. Walaupun Kiai Said tentunya berbeda. Terus di sana lagi nanti ada banyak beberapa putra daripada Kiai Maimun Jubair, lagi-lagi Muhyiddin semua. Nah, dari situ sudah ketahuan, maka dasar yang ditetapkan di sana karena kompromi dengan Zionis Israel itu alasan yang tidak tidak masuk akal lah kalau untuk di NU gitu. Kalau di NU itu ya kalau memang itu jadi keputusannya berarti secara pelanggaran etika. Di sini kan melanggar etika, berarti Gus Dur telah melanggar etika karena Gus Dur melakukan keputusannya di saat beliau berkunjung dan sejenisnya itu di saat beliau juga sebagai pengurus NU juga. Nah, kalau misalnya itu dijadikan dasar pelanggaran etika ke NU-an, berarti sama dengan secara tidak langsung menuding anggota yang sekarang ini kepada Gus Dur bahwa Gus Dur itu sudah tidak beretika. Nah, artinya maksud saya itu alasan itu kan hanya alasan yang dibuat-buat, sejatinya bukan itu. Ya kita semua tahu sendiri. Nah, makanya saya berkali bilang ke teman-teman terkait polemik nasab ini mau nggak mau itu di sana, persoalan utama itu di sana. Karena seperti yang saya katakan bahwa persoalan polemik nasab ini adalah pemicu utama di mana ketua umum ini itu sebetulnya beliau itu orangnya itu yang sangat plural dan mempunyai pemikiran yang moderat, yang tidak ingin tunduk kepada hal-hal yang seperti dipahami oleh Muhyiddin dan sejenisnya. Akan tetapi beliau itu seperti yang dulu pernah saya sampaikan, beliau itu terkunci oleh otoritas yang lebih tinggi daripada beliau, yang si otoritas lebih tinggi itu yakni Roisul Am dan CS itu yang mempunyai keinginan untuk supaya ketua umum itu melawan secara radikal kepada
Kiai Haji Imad CS, Mukimat dan sejenisnya. Nah, akan tetapi hal itu kan oleh Kiai Yahya itu tidak dilakukan ya, tidak dilakukan sebenarnya. Nah, misalnya seperti Kiai Yahya sekarang kelihatannya menurut kita itu ada sedikit muhibin misalnya. Padahal sejatinya keinginan daripada di atas itu tidak seperti itu. Inginnya itu langsung diberangus, ditumpas. Polemik nasab ini nggak ada sama sekali gitu kan. Akan tetapi Gus Yahya itu nggak bisa melakukan hal itu gitu kan. Gus Yahya hanya sindir-sindir saja gitu kan, untuk sekedar itu seolah-olah beliau itu menjalankan tugas daripada Roisul Am. Tapi Roisul Am itu tidak puas, maunya itu bukan begitu. Udah orang-orang NU, pengurus khususnya yang terafiliasi ke Mukimat CS gitu kan, dipecat saja. Bukan itu hanya sekedar dikasih peringatan, ucapan atau sindir-sindir, bukan seperti itu. Nah, ketidakpuasan itulah yang menjadi dasar utama. Udah, ini orang udah nggak layak nih, karena sudah tidak sami'na wa ata'na kepada kita punya junjungan, yakni para habaib itu. Nah, yang saya amati itu karena berdasarkan hasil di sini ya, kita bacakan ya. Nah, makanya nanti teman-teman itu silakan aja dipelajari siapa saja orangnya. Kalau saya itu udah sedikit paham ya, beliau itu siapa-siapa saja. Ini Surya ya. Surya itu kan Kiai Haji Mahfudul Ahyar. Terus ada lagi Kiai Haji Apipuddin Muhajir. Ya kan, Kiai Haji Apipuddin Muhajir ini dalam polemik nasab itu kan beliau tegas ya membela habaib. Terus ada lagi Kiai Mustafa Agil Siraj. Kalau Kiai Mustafa Agil Siraj itu beliau sebetulnya perasaannya bersama kita, akan tetapi secara psikologis karena beliau itu ada di lingkungan pesantren Rembang yang tentunya dia tidak hadir. Gus Rohi dia tidak hadir. Nah, apalagi seperti itu ya. Tapi dengan tidak hadir itu, ya dengan tidak hadir itu tapi tetap menimbulkan kontribusi suara ya kan. Harusnya kan menolak. Tapi dengan tidak hadir itu kan berkontribusi suara kepada orang yang menyepakati kan. Abstain, ya. Abstain itu. Terus ada lagi di sini itu Abdullah Kapabih Mahrus yang Lirboyo itu ya kan, masyhur lah ya. Terus ada lagi Gus Baha. Ada lagi Ketua MUI ya kan. Gus Baha juga tidak hadir dan sejenisnya. Nah, disinilah kita ketahui bahwa yang memutuskan ini semua muhibin semua. Nah, seperti itu. Jadi ini betul-betul pure murni ya, kalau di negara itu politis, cuma politisnya di sini itu maksudnya itu politik untuk keuntungan Habib. Iya, berarti kan suara itu dari muhibin semua, Bang Rohi. Kita harus betul. Suara tersebut adalah dari muhibin semua. Iya. Ya otomatis lah jadi ya termasuk orang yang kecewa ya kepada Gus Yahya. Kita itu termasuk yang kecewa ya kan, karena beliau tidak tegas saja. Kalau memang konsekuensi harus berseteru dengan Roisul Am ketika beliau mengingatkan sesuatu yang tentunya melanggar kepada ADRT, ya sudah harusnya beliau itu tegas saja. Sebetulnya kita Mukimat ini kecewa ya, akan tetapi kan kita Mukimat ini tidak sampai punya hati ya bahwa beliau itu harus dipecat atau harus di MLB, harus diberhentikan dan sejadinya. Kan kita itu sebenci-bencinya, katakan kita benci misalnya, tidak sampai seperti itu. Akan tetapi kalau di sana coba beliau kurang apa? Beliau itu sudah mencoba untuk membantu mereka gitu kan. Akan tetapi karena ketidakpuasan, bagi mereka itu kan maunya itu diberangus saja itu Mukimat oleh ketua umum gitu kan. Nah, maunya itu kan seperti itu. Nah, yang sehingga karena dianggap kurang maksimal daripada peran ketua umum ini dalam pembelaan ke sana itu, sehingga ya terjadi seperti ini, yang sehingga nanti siapa kandidat yang paling kuat itu adalah sekjen. Siapa? Saifullah Yusuf. Mohon maaf, Saifullah Yusuf ya kita tahu sendiri, termasuk beliau itu yang mengajukan daripada guru tua sebagai pahlawan nasional. Nah, maka ini ada permainan dari sekjen juga.
ucapan sekjen apa? Kita hormati keputusan Dewan Suriah. Apapun keputusannya, kita nunggu informasi dari Suriah. Nah, ini kan apa-apaan? Harusnya seperti kiai yang di Jawa Tengah. Kalau kiai di Jawa Tengah itu tidak seperti itu sikapnya PWNU Jawa Tengah itu. Kami menyayangkan terkait adanya fenomena ini, tapi kami tidak bisa mengambil keputusan apapun. Akan tetapi harapan kami itu daripada Dewan Suriah itu hendaknya rekonsiliasi dan mengevaluasi atas hasil rapatnya itu, yang sehingga tidak menjadikan seperti ini yang membingungkan kami di bawah. Nah, ini kan ada arah-arah ucapan bahwa di PWNU itu tidak sepakat dengan keputusan ini. Karena apa? Karena memang kader yang di bawah itu memang kader yang terdidik ya, yang dimana sepunya problem apapun yang namanya kita punya pimpinan, kecuali perbuatan yang nista dan tercela, mesum dan sejenisnya gitu kan, tidak ada MLB atau pecat memecat itu nggak ada. Apalagi ini katanya hanya sekedar Israel yang tidak bukan sesuatu persoalan bagi NU sebetulnya. Nah, itu mungkin status Gus Yahya ya 2017 sebetulnya udah jelas status, dari dibaca dari status ini yang menggunakan bahasa Jawa bagian, bahwa Gus Yahya ini sudah tidak sejalan dengan Habib itu dari dulu, dari semenjak polemik, sebelum polemik nasab ini muncul. Nah, ini dijadikan isu juga gitu. Ini juga dijadikan isu. Sebetulnya Gus Yahya ini sudah, silakan aja tuh baca yang ngerti bahasa Jawa. Ini sudah jelas sebetulnya. Nah, Coba kalau sudah tolong seperti bacakan, ini, Pak Adi, beliau itu soalnya mata mustahil saya nggak untuk melihat. nyalon lagi, naik lagi itu udah mustahil. Karena beliau itu Benar, dulu itu pengungsi, karakternya Abi dengan pengungsi, adanya kata hasil saya. keputusan Bener itu. Kang Ade, bener sampean Kang Ade. Soalnya sebelum jadi ketua PBNU, Gus Yahya itu pernah, kan viral itu kata ucapannya Gus Yahya Stakuf itu. Mereka itu pengungsi itu kan ya, ada. Terus pas waktu Mark Hafid sering ke Indonesia, ngapain ke Indonesia sih? Di sini ngurusin negaramu sendiri kan itu. Madrasah. Nah, Dibesarkan dikit lagi bisa ndak? benar. Monggo. Ya, apalagi kemarin itu kan beliau itu sowan ke Abu Yamuh tadi, dan beliau itu menyampaikan keberpihakan. Sebetulnya beliau itu tidak berpihak kepada Mukiman atau Kibin, enggak, beliau itu berpihak kepada intelektual, di mana beliau itu menyatakan ke Abu Yamuh tadi itu, saya itu menghormati setiap hasanah perbedaan khususnya dalam ilmiah. Seperti itu beliau menyampaikan. Itu kan luar biasa sekali harusnya gitu kan. belum, kalau ini ada bodrek ya. Belum rek, kalau Ya, dipecat belum. orang-orang surat itu keluarnya tanggal 20, sekarang tanggal berapa? Sudah lebih 3 hari. Bang Adi, Entah itu Bang Adi dipecat turunkan atau saya naikkan bukan. bodrek. Saya turun naikkan Bang bodrek. Udah Semuanya dipecat, itu udah assalamualaikum. dipecat. Waalaikumsalam. Kan itu surat tanggal 20. Nah, terhitung 3 hari setelah surat ini dibuat atau diterima ya kan? Tanggal 20 loh. Sekarang tanggal berapa? Tanggal 21 Tanggal- sekarang. Tanggal 21 nanti hari Belum. Senin. Lah, belum, barusan kan Senin sudah nanti. Zoom meeting barusan. Belum, cuman rencananya beberapa, cuman saya nggak mau buka rencananya Gus Ya, Yahya ini berarti ada 3 hari beberapa. lagi ini beliau itu dipecat pasti. Ada beberapa hal yang akan Itu dilakukan. statement pamannya Gus Yahya. Kalau saya sepakat, Pastor kalau saya itu, sepakatnya itu pastor. lebih baik beliau itu memilih dipecat saja, karena kalau dipecat itu nanti ada fenomena di depan itu untuk klarifikasi. Tapi kalau mundur, beliau itu tidak bisa klarifikasi, ya kan? Ya orang mundur. Tapi kalau dipecat nanti akan jadi sejarah baru, ya kan? Di mana beliau itu akan mengungkapkan di masa depan itu bahwa pemecatan kepada saya itu tidak sah dan sejenisnya, itu kan? Keputusan akhir yang sudah diambil tadi barusan ya, Zoom meeting, Gus Yahya tidak akan mengundurkan diri. Bagus itu, bagus. Jangan, lebih baik dipecat saja. Ya.
Kalau dipecat rasam turun juga loh. Ya nggak apa-apa, Pak. Kalau dipecat kan bisa mencari kebenaran, Kang. Assalamualaikum Iya, tapi itu juga Pemecatan ini kan berdasarkan apa kan bisa. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Silakan. kalau dipecat Ya. nanti Gus Yahya kan bisa mencari kebenaran, menuntut dengan alasan apa aku dipecat. Soalnya misalkan memecat kan harus ada aturan kan, kesalahannya benar-benar berat dan gitu. Monggo Ini kan dilanjut. sama seperti Gus Dur dulu. Gus Dur itu kan dituntut mundur dulu itu kan oleh Amin Rais dan CS itu. Tapi Gus Dur nyoekin aja sehingga sekarang itu kan Gus Dur bisa pemulihan nama baik ya kan dengan dipecat itu. Iya, barusan tadi itu saya kan WA ya dengan salah satu ya ketua Suriah wilayah ya. Ya memang sedang ramai dan kalau kan ini belum dijawab mekanismenya itu PC. Jadi begini loh, kalau surat disuruh mengundurkan diri kok tidak dilaksanakan itu tidak mungkin ditarik kembali dan yang terjadi itu adalah pemecatan. Itu ya, itu arahnya ke itu. Nah, ketika dilakukan pemecatan itu kalau pengurus wilayah itu kan PC. Nah, sekarang pertanyaannya di dalam ADART-nya, ini kan tak tanya tadi belum dijawab ini. Apakah PC atau wakil gitu? Apakah secara otomatis naik wakilnya? Kalau naik bagus. Sekjen. Enggak. Lah iya wakilnya Gus Yahya. Siapa itu? Wakil enggak ada wakil. Jadi lebih ke sekjen nanti yang apa? Itu kan loh, mungkin langsung diganti Gus Badrek. penulis puisi loh, penulis syair itu loh, penulis syair. Julfa Nah, Mustafa. Zulfa Enggak, Mustafa lah. mekanismenya biasanya itu diambil alih oleh sekjen. Lah dulu. makanya ini belum dijawab, saya kan belum buka tata aturannya. Apakah PC? Kalau wilayah PC semua, nggak ada yang dapat PC. Artinya apa? Kemungkinan itu juga PC. Kalau PC, artinya ya siapa yang berkepentingan di situ nanti yang mampu untuk menembus kan begitu ya. Ini Gus Badrek, umumnya organisasi itu ketika ketua umum bermasalah atau apa misalnya ya kan, maka untuk mengisi kekosongan maka sekjen ditarik, entah itu PLT atau apa bahasanya ya kan, sampai nanti Roisul Am menunjuk siapa lah ya gitu. Lah iya PLT-nya itu, iya lah iya PLT-nya itu siapa nanti gitu loh. Apakah Zulfa Mustafa? Untuk tadi tak tanyakan belum dijawab sampai sekarang. Tetapi fix di atas itu memang rame banget karena ini rame banget di grup katanya, di grup gak karu-karuan katanya. Kan beliaunya itu Surya itu. Wadah rame banget pokoknya. Terus dia bilang begini, yang terpenting bukan Kabib, saya bilang begitu. Ya. Terus kalaupun kalaupun nanti ada PC ya KB bukan itu jangan sampai kibin gitu. Dia bilang pasti gitu. Kalau itu pasti kibin Gus Badrek. Jadi kalau Habib itu mustahil ya. Oh, motivasinya udah itu kok ya pasti gitu. Tapi kalau Muhyiddin itu pasti diantaranya itu Saifullah Yusuf itu Muhyiddin akut ya kan. Muhyiddin akut. Kalau enggak si Kumis itu ya kan. Siapa sih Kumis itu Fahru Roji kalau enggak itu kan. Nah di antara ya rata-rata Muhyiddin semua. Begini ya. Dan Umar bisa jadi ya kan. Saya sudah pelajari ADRT-nya kebetulan dikirim ya yang. Iya silakan. Saya belum soalnya. Ini ada di saya. Semua datanya termasuk orang yang daftar hadir kemarin, yang hadir di Aston ya. Semua surat-surat, data-data terkait karena ini kan akan melakukan PTUN. Ya. Salah satunya akan melakukan PTUN nanti. Jadi begini, ketika berbeda pandangan sesama pengurus terhadap anggaran dasar anggaran rumah tangga yang ada, maka itu yang dipakai itu adalah undang-undang organisasi kemasyarakatan, karena di atas ormas itu semua sudah menginduk kepada undang-undang
organisasi kemasyarakatan. Jadi ketika NGO atau non-government organization gitu kan, atau organisasi di luar organisasi pemerintah berbeda pendapat terkait pandangan kepada anggaran dasar anggaran rumah tangga yang sudah dibuat, maka itu ada hak kembali kepada undang-undang organisasi masyarakat itu sendiri. Nah, menurut undang-undang organisasi kemasyarakatan di situ itu lebih condong ke arah bagaimana tadinya dalam konsep pembentukan struktur pengurus. Nah, di sini mekanisme untuk pemilihan ketua Tanfidiyah dan Rois Am PBNU itu berdasarkan muktamar, ya, dipilih berpasangan. Kemudian itu di anggaran dasar anggaran rumah tangga juga disebutkan sebetulnya cara memberhentikan atau mengganti ketika ketum ini berhalangan tetap, misalkan meninggal dunia dan lain sebagainya, itu juga harus melalui muktamar gitu loh, karena dipilih ini berpasangan. Jadi tidak serta-merta. Soalnya jika melanggar hukum gimana jika melanggar hukum? Nah, kalau melanggar hukum itu diganti sementara, kemudian gitu kan, kemudian tetap nanti yang definitif melalui muktamar. Nah, akan tetapi tadi mau alasannya melanggar hukum, mau alasannya apa, itu kan harus bisa dibuktikan dulu alasannya. Dan ketika melihat saya dasar-dasar alasan dari surat ini juga, ultimatum ini, surat ultimatum ya, itu sebetulnya alasan yang tidak relevan, lebih ke arah tendensi terhadap personal. Dan itu pun kalau ini berbalik dari Gus Yahya yang tidak terima atas tuduhan-tuduhan yang didasarkan untuk memecat dia, ini bisa blunder. Lawang orang dituduh menjadi antek atau antek Zionis Israel dan lain sebagainya. Iya. Ini apa sudah ada tuduhan ini kan fitnah bisa jadi kan. Saya Ruhi. Itu adalah Biar didalami begini. Iya, motif. Jangan lari ke situ dulu, Ruhi, jangan lari ke situ. Gini loh. Ketika surat yang tadi itu surat untuk mengundurkan di situ. Nah, itu jika tidak ditanggapi atau tidak mau untuk mengundurkan diri, itu pasti kan 100% akan muncul surat pemecatan kan, gak mungkin ditarik kan. Betul. Nah, makanya ini sudah pasti gitu loh, sudah pasti akan keluar surat pemecatan gitu, nggak mungkin nggak. Nah, ini itu sebagai timbal balik atas sikap beliau yang secara frontal gitu kan, mengembalikan Jatman dan menggantikan Jatman Habib Lutfi. Nah, itu yang paling fatal, itu kesalahan beliau itu di sana, yang sehingga itu kan penyikapan yang terlalu berlebih. Nah, jadi keinginan dari, ya mohon maaf saya menyebutkan ini ya, Roisul Am itu sikapi terkait kisruh Jatman dan ya Pekalongan gitu kan, tapi ya tidak searogan itu, maunya itu gitu kan, tetap beliau dijaga marwahnya ini itu, tak akan tetapi kan si ketua umum ini orang yang tegas gitu kan, ya udah Jatman ambil alih, terus yang bersangkutan beliau ya sudah karena faktanya bilang begitu ya. Nah, itulah kesalahan fatal beliau yang sehingga berbuah pahit seperti sekarang ini. Itu yang paling utamanya itu. Enggak, maaf Kang Ruhi, kok dibilang kesalahan fatal gimana? Kesalahan bagi Balwi gitu loh, itu pandangannya pandang Balwi. Kesalahan fatal bagi keinginan. Yang dimaksud itu bukan cara pandang. organisasi. Jadi Ruhi Cernet itu kan cara pandangnya begitu. Enggak, yang maksudnya kesalahan fatalnya itu di mana? Maksudnya Jangan kesalahan fatal secara organisasi. Jangan kesalahan fatal secara organisasi. Kesalahan fatal secara ambisi, keinginan daripada pimpinan.
Nah kan sudah sesuai dengan prosedur toh Kang. Itu Lutfi bin Yahya kan nyampe sudah 3 periode. Ya, kalau tidak sesuai dengan keinginan pribadi pimpinan ya sikat kan. Iya kan, ya bener kan. Harus ada ketegasan. Iya, ini Kang Ronggo nggak makanya paham, Kang Ronggo. makanya Kang Ronggo ini kenapa di sana maksudnya ini tidak loh. dituangkan? Ini Kenapa di bukan sana suaranya tidak dituangkan? Ruhi, Karena kalau ngono loh. dituangkan ya enggak Iya, aku paham Kang ada Bodrek. urgensi ini. Makanya itu aku juga paham, makanya itu kan harusnya kan itu kan kewenangan ketua, apalagi apa itu dari Pekalongan itu Lutfi bin Yahya ini kan sudah nyampe 3 periode apa 4 periode itu nggak mau digantikan itu kan. Terus di situ juga ada penyelewengan tentang berdirinya NU, ini kan juga kesalahan fatal bagi Lutfi bin Yahya. Masa dibiarkan seorang pengkhianat? Saya bantu jawab nih. Monggo. Secara prosedur itu memang sudah jelas benar. Cuman secara kepentingan itu berbeda Kang Ronggo. Mereka kan punya Itu maksudnya secara kepentingan kepentingan. mengendalikan. Jadi ketum sudah melakukan hal-hal yang menurut pengendali ini sudah membahayakan sekali bagi cara mereka mengendalikan NU. Itu loh. Salah begitu Kang Ruhi, enggak? Iya begitu. Nah makanya di sana nggak dituangkan bab-bab itu ya karena kan Gus Yahya bisa menjawab kalau itu dituangkan kan. Makanya dituangkan sesuatu yang tidak logis ya kan. Masa gara-gara seperti itu menjadikan tuduhan beliau sehingga seolah-olah beliau itu mesum gitu kan. Ya kan kalau itu kan hanya sekedar kekeliruan yang kecil dan lagi pula bagi hasanah di NU itu hal yang seperti itu tuh tidak masalah. Di era Gus Dur pun ya biasa saja gitu kan. Jadi tidak ada urgensi yang harus dapat konsekuensi yang serius pemecatan ini dengan hanya karena gara-gara persoalan seperti yang dicantumkan itu. Ini kan nggak ini ya apa namanya? Kalau LBY dicantumkan ya goblok namanya Fako. Lah iya, Terus ini Sudah kawan-kawan. melanggar hukum mau 4 periode. Sebentar. Ini jenengan yang hadir kan rata-rata orang NU, katakanlah yang mungkin ada jabatan, terus ada yang mengerti hukum juga sama Bang Ade ini ya. Sekarang kita beralih pada solusi. Kira-kira apa langkah-langkah kita atau kanlah NU yang akar rumput ini untuk membackup masalah seperti ini? Monggo ditanggapi. Ya itu menurut saya itu kita lebih ke membaca motif yang sesungguhnya tendensius di sini. Bukan masalah bola, bukan masalah motif Bang Ruhi. Mendorongnya Jadi itu. Jadi gini. Ini kan sudah berproses ya. Kemudian sudah jelas saya tadi mendengar langsung ya bahwa Gus Yahya ini tidak akan mundur, tidak akan pernah mengundurkan diri. Nah kemudian nanti pastinya pasca daripada penolakan Gus Yahya untuk mundur, ini pastinya kan keluar surat pemecatan yang dikeluarkan oleh keputusan Rois Am. Nah cuman lebih condong apakah keabsahan dari surat pemecatan itu bisa dikatakan sah atau tidak kan gitu. Iya. Nah di sini kajiannya. Nah kalau sepintas yang saya pelajari antara ADART gitu kan dengan gerakan yang dibuat oleh Rois Am sekarang, kemudian dikorelasikan juga dengan undang-undang organisasi masyarakat, ini bisa dianggap salah demi hukum ini. Kalau pemecatan ketua Tanfidiyah ini hanya berdasarkan rapat keputusan dari Rois, ya. Ini masalahnya gini, pemilihan ketua Tanfidiyah untuk 5 tahun dengan Rois Am itu dipilih dengan waktu yang sama, tempat yang sama dan berpasangan. Dilakukan oleh apa? Oleh muktamar. Adapun kepengurusan di bawah, misalkan sekretaris, bendahara, siapa itu kan ditentukan oleh ketua
Tanfidiyah dan ketua Rois terpilih, gitu kan. Nah, kalau pemecatan terhadap misalkan bendahara, pemecatan terhadap sekretaris, sekjen, atau revolving lah pergantian misalkan kepengurusan, itu oke, tidak harus melalui muktamar. Cuman pemilihan ketua Tanfidiyah dengan Rois Am ini dipilih melalui muktamar, itu masalahnya. Dan diberhentikannya harus dengan muktamar juga. Bisa secara reguler karena habis waktu, bisa karena berhalangan tetap, muktamar luar biasa, misalkan meninggal dunia dan lain sebagainya, atau mosi tidak percaya, baru muncul muktamar luar biasa. Nah, seperti itu. Jadi artinya keabsahan daripada surat pemecatan ini juga bisa dibantahkan oleh Gus Yahya. Keabsahannya, pemecatan ini sah secara hukum atau tidak, kan gitu. Akan tetapi begini Kang Ade ya, setahu saya ya, secara psikologis itu ya kan, kan Roisul Am dan jajaran itu adalah tokoh yang didewakan dari segala struktur apa namanya itu kepengurusan. Nah, menurut saya gitu kan, secara psikologis daripada Gus Yahya untuk ketika nanti dipecat terus menggugat itu, menurut saya ya sementara ini jauh sekali beliau untuk melawan itu, karena sudah tidak ada bukan hitungannya ya kan, di NU itu sudah tidak ada. Akan tetapi entahlah nanti seperti apa beliau, apakah beliau melakukan memang secara hak, memang beliau bisa melakukan itu gitu kan, tapi secara etika yang di NU itu, kalau sudah Roisul Am seperti itu tuh, karena dia panglima tertinggi yang harus dihormati segala sesuatunya gitu kan, tidak boleh melawan, karena orang tua kan biasanya tuh seperti itu biasanya gitu kan. Tapi harapan kita itu ya beliau itu melawan gitu kan, karena di sini ada ketidakadilan ya, yang tidak berdasar, yang justru akan merusak nanti organisasi ke depan. Kalau harapan kita itu mendorong, dan juga supaya tidak terkesan ini by design juga gitu kan. Sebentar Gus Paku, saya cuma mau tanya ini Bang Cocot, ini ada yang mau naik juga ini Bang Riset ya. Bang Cocot ini Turun dulu monitor Bang. Bang Cocot. Aku Bang. Hah? Aku yang turun aku. Kalau saya diturunkan nggak apa-apa. Oke Bang. Ya silakan Bang, saya ini Bang Riset mau naik inilah. Ya silakan kalau yang turun. Ya. Ini. Ya sudah ada yang turun ini. Udah ada yang turun, yang ya udahlah di atas. Kalau masih ini nanti giliran gitu loh. Ya, ini. Nah, mantap ini, sama-sama pakar hukum ini nongkrong ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi gara-gara Bang Ade ngasih kabar ini nggak bisa tidur ya. Udah tidur sebentar. Enggak gini, Ya. gini. Ini sedikit ya. Silakan Bang Ade. Sebetulnya ADART NU dengan PKB itu hampir sama, dan struktur kepengurusannya juga hampir sama. Ada Tanfidiyah, ada Rois Am, dan ada Suro. Dewan Suro. Ada Dewan Suro. Nah, kalau di kita itu, kalau saya kebetulan mantan ketua PKB ya, Kabupaten Subang. Jadi sebetulnya Dewan Suro itu tidak bisa melakukan pemecatan. Artinya dia hanya bersifat pengawasan, kemudian masukan, ataupun katakanlah sebagai dewan pembina. Nah, kalau di NU itu adalah Rois Am. Nah, kalau di kita Dewan Suro, kalau di situ Rois Am. Cuman ya itu tadi tidak bisa melakukan pemecatan karena mekanisme terhadap ketua umum loh, terhadap ketua umum Tanfidiyah ataupun Rois ya, ketua Rois. Kalau di bawah ketua umum itu bisa. Tapi kalau terhadap ketua umum, baik itu Tanfidiyah ataupun Rois, itu tidak bisa sepihak gitu. Harus melalui mekanisme yaitu muktamar. Nah itu.
Itu mungkin teman-teman sudah tahu Bang Ade, tapi kan ini mungkin seperti yang diharapkan kita. Artinya ini kan firm sudah bahwasanya ketika itu memang ini kan kalau pilihannya kan dua, mengundurkan diri atau dipecat kan di situ. Artinya kalau dipecat berarti kan firm ini Gus Yahya akan melakukan perlawanan dalam tanda kutip itu kan Bang Ade. Betul. Nah, oke lah itu baru mantap gitu biar diuji gitu. Akan melakukan perlawanan ya. Membersihkan nama baik. Gaya Kang Oke, Adi. ini saya bacakan ya berdasarkan perubahan Pergum nomor 11 tahun 2023 yang disahkan ini NO ya. Itu sahnya itu di konferensi besar Kombes NO. Nah, ini menurut ADRT. Iya, dia punya prerogatif, dia punya kuasa yang Sah itu sah secara organisasi. Tetapi ada satu mekanisme, yaitu mekanismenya itu semacam penyelidik. Ada tim penyelidik ternyata. Untuk apakah sah atau tidaknya itu nanti ada juga. Iya benar Gus Badak. Jadi secara otoritas itu di NU ya, Roisul Am itu dia punya kuasa yang luar biasa sakti. Iya. Kan? Nah dia itu mau apapun, nggak ada alasan apapun, yang penting kamu berhenti karena kan ini beda dengan organisasi lain karena dia itu pertimbangannya itu kasyaf dan sejenisnya gitu kan. Mengesampingkan ada RT ini dan itu ini gitu kan. Nah karena dasarnya itu maka yang di bawahnya itu ya harus sami'in wa ata'na. Nah disinilah apa namanya itu di NU itu ya sulitnya itu seperti itu. Ya gini loh Gus aku itu memang mungkin ya, artinya kalau itu tidak disengketakan itu kan memang dianggap sah putusan itu. Tetapi kalau ada yang mensengketakan itu artinya nggak terima dengan ADART itu kan mengacu ke undang-undang yang di atasnya. Itu karena undang-undang itu akan berlaku ketika tidak bertentangan dengan undang-undang di atasnya. Di sisi lain di undang-undang keormasan kan itu ada. Itu yang mungkin nanti akan diuji gitu loh. Seandainya melawan, kemungkinan di situ ada celah lah di situ. Makanya ini contoh gitu loh, contoh yang memang sudah ini diputuskan itu begitu diuji di PTON akhirnya kan itu ini cuman orangnya yang menerima itu tetap salah satunya tentang pergantian ketua MK itu. Setelah diuji di PTON meskipun itu ada dewan etik dan lain sebagainya sudah resmi bahkan ada dibentuk ketua baru, cuman yang sekarang itu yang diberhentikan itu mungkin cuman menguji gitu loh, artinya nggak melakukan protes gitu loh itu. Iya cuma secara nanti itu pandangan etika gitu kan, si ketua umum ini kok melawan, kok berani gitu kan. Nah, gitu nggak etika mana? Gini sebentar ya. Jadi akdi yang disucikan. Iya itu nih mutamar itu nih gue kan. Cuman begini loh, kata Kang Ade kan nggak sah, tetapi berdasarkan Pergub Begini, bukan 2023. ini dasarnya ke sini. Ini udah ada nggak? Baca di sini. Udah saya ada. Halaman berapa? Iya, makanya di situ ada nggak? Kalau tidak ada. Kalau berdasarkan ini Kang Ade betul berhak bisa menggugat bisa, cuma secara etika dia tertahan itu di sananya itu. Iya kok mau sih apa namanya menggugat gitu kan? Kok wani kamu menggugat? Nah di etikanya di sana. Tapi secara ADRT ya biar bisa ADRT itu membuka ruang untuk apa namanya itu PTU dan sejenisnya itu bisa. Memang ada secara aturan mekanisme ada. Cuma secara etika di sana beliau itu berat. Itu masalahnya, ini kan didaftarkan di Kemenhumkam. Berarti ketika didaftarkan di Kemenhumkam, ini adalah organisasi resmi. Berarti organisasi resmi ini harus tunduk dan patuh terhadap undang-undang atau konstitusi yang ada di Republik ini juga. Nah, di situ ada kesempatan bahwa ketika berbeda pandangan daripada ADART antar sesama pengurus organisasi, maka dikembalikan kepada undang-undang nanti. Begitu. Ya, kalau mau melawan banyak celahnya, menang. Banyak celah. Undang-undang ormas di situ ada mekanisme. Di antaranya karena ini ketua Tanfidiyah dengan Rois Am itu dipilih secara muktamar, maka diberhentikannya harus dengan secara muktamar.
begitu. Monggo Bang DZ tanggapannya. Bang Diset, ya Bang Diset undang ke ini loh, habis mendarat semangat harusnya. Monggo Bang Diset. Belum mandi tadi, belum mandi ya kan. Iya. Aku tonton dulu biar Yai Wali TikTok yang naik. Saudara-saudara, mohon maaf Iya. apabila ada kata-kata yang salah, mohon izin turun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau saya apa yang Bang Ade tunjukkan tadi itu sebenarnya, wah, mungkin Bang Ade juga paham ya. Kita juga sedikit-sedikit paham. Sebenarnya yang perlu dilihat itu dari asas dan norma aja gitu loh. Apa dalam azas, sepemahaman saya, kalau kita berbicara tentang asas gitu kan, dilihat aja asasnya. Biasanya asas itu nggak akan beda-beda jauh dengan apapun aturan ADART dengan ADR1 dengan yang lain, itu nggak ada jauh-jauh beda. Karena disitulah kita melihat bagaimana landasan ya, prinsip dasar kita sebagai yang menjadi pondasi dalam menerapkan sistem hukum gitu. Nah, normanya itu adalah aturan hukumnya yang dibuat gitu. Kalau saya gagas ya dari apa yang saya sampaikan tadi, biasanya setelah kita memahami asas dasar itu tadi, maka kita akan melihat normanya. Normanya itu ya tidak jauh-jauh ketika kita menjadi sebuah anggota organisasi. Di situ kan ada hak dan kewajiban. Nah, itu dituangkan di dalam pasal. Biasanya terkait dengan pasal-pasal yang disebutkan ya, ada hak, ada kewajiban. Mungkin hak sebagai sosok yang diangkat dan sebagainya gitu kan, memiliki siapapun boleh berhak untuk misalkan ini ya menjadi ketua atau roisam atau dan sebagainya ya, karena dia adalah sebagai struktural di sana. Terus kewajiban dia yang kita lihat itu ada 3 kalau dalam sudut pandang saya. Kewajiban ya, memenuhi segala hal yang berhubungan dengan organisasi. Lalu ya kewajiban dia juga itu tidak bertentangan dengan contoh nih dalam hal pelanggaran gitu. Nah, dalam hal pelanggaran ini kalau saya amati ya, saya tidak pernah lihat ADR itu, tapi menurut pandangan saya itu nggak jauh-jauh dari situ. Orang yang berhak diberhentikan itu karena itu bagian dari kewajiban dia 3 hal. Pertama, boleh diberhentikan seseorang itu 1, dia mengundurkan diri, 2, dia meninggal dunia, 3, dia terjerat kasus hukum. Ya toh. Nah, kalau kita amati dengan apa yang disampaikan yang ditunjukkan oleh Kiai Wali tadi, itu jauh dari panggang daripada api kalau itu berhubungan dengan kasus hukum. Siapa yang berhak menentukan dia ini melanggar atau tidak? Ya pihak yang berwenang. Bukan organisasi, bukan golongan atau kelompok, bukan. Tapi pihak yang berwenang. Apakah batasan di situ disebutkan bahwasanya ia tersangka maka ia akan diberhentikan, ia terdakwa dia akan diberhentikan, atau ia terpidana baru ia diberhentikan? Itu kan tergantung dalam ADART. Tapi klausul itu biasanya disebut di dalam norma dalam batang tubuh pasal-pasal itu gitu loh. Nah, tetapi kalau yang disampaikan saya lihat dari Kiai Wali tadi, jujur menurut saya itu mengada-ada. Pertama, dituduh sebagai Zionis antek Israel. Terus yang kedua dituduh sebagai orang yang khianat dalam arti kata ada pembagian hasil saham. Itu pun kalau kita lihat dari kacamata kita ya sebagai orang yang turut mengamat, di sisi mananya dia itu bersalah kalau atas tuduhan seperti itu tidak terbukti gitu. Nah, maka tadi itu saya ketika di roomnya Gus Hasan saya mengatakan kemungkinan terbesarnya ini ada kasus lain ya kan. Tetapi sepanjang kasus lain itu tidak disebutkan, maka menurut saya apa yang disampaikan oleh Bang Ade tadi bahwasanya Gus Yahya itu harus melawan, ya wajib melawan. Ya kalau saya sih saya lawan itu. Kepalangan hancur ya hancur semua, nggak sendiri. Apalagi dalam konsep dia dong. Jangan mau rusak sendiri, orang dipilihnya bareng-bareng kok. Ketika ini ada tersandung hal-hal yang kita pada akhirnya berpikir yang subjektif. Apakah hanya gara-gara
Gus Yahya ini sowan ke ketuanya petinggi-petingginya PWI lalu dikatakan ini berkhianat. Kita nggak tahu dalam hal ini. Ya kalau saya sendiri ya berharap ya Gus Yahya melawan, biar Rois Amnya juga ya ganti juga gitu. Biar sekalian, karena kita punya kepentingan itu, kita fair aja. Ya selama masih ada Roisnya begitu, nggak akan pernah selesai polemik nasab ini. Sebenarnya bisa menghentikan polemik nasab ini ya PBNU. Bukan ya Menteri Agama, juga MUI-nya kayak gitu. Nggak bisa, cuman PBNU aja bisa menghentikan ini. Nah bagaimana bisa menghentikan polemik ini kalau orang-orangnya di sana tuh ya itu aja juga. Seperti itu dulu. Terima kasih. Ya makanya ya kita sapa dulu nih Kiai Wali TikTok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang sudah dilakukan rapat di Hotel Aston itu sah secara aturan organisasi, dan itu ada aturan-aturan pasalnya. Demikian juga hasil daripada keputusan 1, 2, 3 itu betul, bukan fitnah. Ada banyak foto dan juga kemudian permintaan maaf dari Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf atas kehadiran dirinya dan juga AKNNU bertemu dengan Peter Bergowi. Kemudian yang kolom 4 terkait masalah keuangan itu kan datanya terperinci ketika rapat di Hotel Aston. Itu poin pertama. Yang kedua, kalau mau ngebahas terkait ADART dibaca secara seksama, itu lihat di pasal 14 tentang fungsi daripada jabatan Surya. Jabatan Surya adalah jabatan badan tertinggi di dalam organisasi Nahdlatul Ulama yang punya kewenangan dan hak untuk mengatur segala mekanisme dan hal-hal yang diperlukan di dalam organisasi. Lapangan Surya ialah lapangan keagamaan seperti mengawasi dan memimpin, A. B. memperhatikan, C. mengusahakan, D. meneratkan perhubungan. Jadi bisa dipecat, kenapa tidak? Apalagi sekelas PBNU, PWI yang ormas kemarin aja mecat orang nggak perlu rapat kok. Alisen saya pendiri PWI yang bikin SK Kemenkumham dipecat tanpa SP, apalagi NU. PWI aja bisa, artinya PBNU lagi ngikutin jejak PWI, begitu teman-teman. mulai angel Apa ketum PBNU nggak pernah bikin NU? Saya loh yang bikin PWI aja dipecat. SK Kemenkumham yang bikin saya, nama PWI saya aja dipecat. Itu loh Pak, itulah angel ini Pak. Ya wis, Rizik Sihab aja jadi ketua PBNU. Nah gitu aja. Itu tujuannya kan Kiai Wali. Nah, makanya begini Kiai Wali. Setuju dipecat, cuman penggantinya itu Rizik Sihab. Makanya kita itu, kalau saya ya khususnya ya tidak terlalu tertarik terkait mekanisme karena ya seperti yang Kiai sampaikan tadi, Roy Am itu dia pokoknya nggak ada alasan apapun, pokoknya maunya si dia itu berhenti. Gini Rohit Senet, biar sampean organisator gini, Rohi, tak kasih clue. Roy Am adalah pimpinan puncak garis miring pemegang kekuasaan tertinggi di PBNU. Udah itu sudah. Betul, cuman mekanisme pemecatan di situ tidak ada, memiliki mekanisme pemecatan yang secara sah gitu kan, memecat ketua Tanfidiyah. Ada Bang Ade, nggak ada mekanismenya, nggak ada. Kenapa Kiai Wai bilang ada? Karena supaya diganti oleh Rizik Sihab itu.
Ya terserah kan, semua orang itu punya lebih kepentingan. makanya saya itu lebih tertarik motif yang sesungguhnya itu apa gitu kan, dibalik apa tendensius pemecatan ini. Kalau saya pikir dari pasal-pasal yang disampaikan itu kayaknya itu tidak tepat lah ya untuk dijadikan alasan beliau itu disingkirkan, tapi ada alasan yang lain daripada itu yang pastinya gitu kan berkaitan dengan polemik nasab, khususnya atas ketegasan ketua umum apa pengambil alihan Jatman dari LBY. Itu yang paling fatal. Nah, bukan itu, bukan masalah nasab, bukan masalah Jatman, urusan Dana haji. hujan yang Dana tidak haji. rata. Kalau saya terserah ini dana haji. Orang kasusnya itu liar kok. Sudah setor lebih dari berapa triliun ya itu kemana laporan terakhir itu dari Dr. Soleh itu, lupa. Aduh. Sekalian aja aliran dana ke Rois Am buka kalau ada. Besarin host, besarin Kiai Wali. Suruh jambrus di sini, ayo besarin. Kuat-kuatan data sama gue, ayo. Ayo buka. Kalau anggaran terperinci nggak malam ini lah, mungkin besok malam atau lusa. Nah, jangan sekarang. Jangan dulu. Jangan ragu-ragu. Biarlah Kabib mereka mimpin PBNU. Kabib NU Kabib PBNU biar jadi sarang Kabib. Setuju? Enggak. Malam ini enggak setuju ya. Kalau Roisnya juga diganti, nah itu saya setuju. Makanya malam ini narasi saya, apapun yang terjadi dalam mekanisme tidak ada mekanisme pemecatan terhadap ketua umum, tidak ada. Betul. Ya walaupun beliau itu punya kasab kan, hukum itu kan tidak tidak bisa melihat sesuatu yang tidak bisa dijangkau gitu. Jadi apa yang dilakukan oleh Rois ini ya memang dia punya kewenangan, tetapi kan dia juga punya kewajiban ya untuk bijaksana dalam menentukan sikap. Kalaulah misalkan ketum ini salah, dia juga harus jelas menyatakan kesalahan itu. Nah kalau kesalahan itu yang hanya dicantumkan dia ini ikut Zionis dan apa, itu dia perlu buktikan gitu. Nah itu yang menjadi masalah dia. Saya setuju kalau PBNU-nya ketumnya dipecat, ya dia juga lengser gitu. Biar ganti yang lain juga, biar nggak pusing gitu bahan nasab itu. Ya, kita kan gini loh, kita kan ini cuma dua pilihannya, antara mengundurkan diri dan dipecat gitu loh. Nah, kita kan itu sudah tidak bisa lari dari itu. Cuman kita kan ini melihat gimana sikap Gus Yahya ini, saya akan dorong melawan gitu loh. Biar rame sekali ya. Harus melawan, biar biar melawan. Jangan mau. Lawan kayak Iya, apapun betul. kalah. Masa Tanfidi yang lawan. Kita mengupayakan itu untuk beliau itu melawan. Beliau itu melawan, itu harus dilakukan. Harus dilawan. Cuman Bang Adi tidak ada mekanisme yang spesifik di ADART itu tentang pemecatan ketua Tanfidiyah gitu, ketua umum. Ada. Tidak ada, Yai, tidak ada. Nah, kita lihat nanti lah, ada. Kalau ini kan sebenarnya nggak perlu nunggu nanti kalau masalah ini, ya Wali. Kan ini cuma pilihannya ya pasti dipecat lah kalau nggak mengundurkan diri itu kan. Nggak mungkin iya. ya. Suriah maksud saya 57 orang berani loh menulis dan ditandatangani resmi dengan kalimat apa? Coba semen baca sesama. Musyawarah antara Rois Am dan Wakil Rois Am memutuskan A. Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf harus mengundurkan diri dari jabatan Ketua Umum Pengurus PBNU dalam waktu 3 hari terhitung sejak diterimanya keputusan rapat harian syura PBNU. B. Jika dalam waktu 3 hari tidak mengundurkan diri, rapat harian syura PBNU memutuskan memberhentikan Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf sebagai Ketua Umum
besar Nahdlatul Ulama. Artinya apa? Ketika sudah berani menuangkan narasi seperti ini, berarti sudah disiapkan perangkat ADART-nya gimana? Nanti sampean Iya, tetapi kan itu Cuman kan mekanisme di ADART Iya, itu tidak ada yang spesifik memberhentikan ketua umum. ya nanti kan pasti belum. masih bisa punya hak untuk melawan. Mengundurkan diri atau diberhentikan. Itu loh saudari. Saya berharap tidak mengundurkan diri. Pengennya mengundurkan diri, cuman tidak mau Gus Ya Yahyanya. nanti dipecat, nanti diberhentikan. Iya, nggak dipecat, harus dilawan Ya, itu. silakan lawan Itu kayak lah. apa Roy Surya kalau Iya. dilawan. Kualat kalian. Ya kalau perlu itu pencemaran nama baik harus dilaporkan juga Nggak biar dihukum apa-apa. itu. Mau Ya pencemaran sekalian nama apa punya baik, mau kayak pencemaran begitu. tidak baik, pokoknya dipecat ketum PBNU dipecat. Kalau Suryahnya Kipin lawan Cuman saja. mekanisme pemecatannya tidak dijelaskan secara spesifik. Tidak ada ketum PBNU Ya itu kan dipecat. nanti, ini kan baru warning, nunggu 3 hari, nanti kan keluar surat pemberhentiannya, di dalamnya nanti ada klausulnya, ada pasalnya, ada ART yang di situ. Nanti sabarlah, lagi disusun malam ini, nyusun, tenang aja. Sudah. Apa yang disusun? Takbir, takbir. Takbir lah pokoknya. Saya tahu dan PBNU merdeka. tujuannya Kiai Wali ini saya tahu sebetulnya sepakat untuk digantinya dengan Rizik Syihab itu maksudnya. Iya. Ketua Umum PBNU Habib Rizik bin Syihab, takbir. Keren saudari. Nah, ketika sudah seperti itu maka lagunya Habib akan keluar lagi itu begitu. Habib Rizik, Habib Rizik, itu keluar lagi lagu itu. Al-Saman, Kopi Ireng dukung ketum PBNU dipecat, diberhentikan, mereka mendukung sudah. Hanya Kipin-Kipin yang nggak mendukung. Nah itu kata Selamat Ngono, lidik-lidik Gustom 1 hari aja bisa jadi. Apa yang nggak bisa di Indonesia itu? Iya, tapi faktanya sampai saya hari ini belum 31 gitu loh Kiai. Itu beda konteks. Jadi jangankan sekelas PBNU Nahdlatul Ulama yang berdiri sejak 31 Januari 1992, Rois Am yang punya otoritatif penuh lah. Sudah tahu norma, saya baca lihat dari norma aja kan ada hal lain spesifik, apalagi ini sebagai Begini teman-teman ya, begini teman-teman, karena kita kan nomenklaturnya itu kita itu mau nggak mau ya polemik nasab ini ya kan. Nah maka kita itu membaca atau menerawang apakah hal ini itu ada kait hubung dengan polemik nasab. Nah tapi kalau bagi saya sendiri itu tidak dipisahkan. Fenomena sekarang yang terjadi di PBNU itu apa namanya itu mau nggak mau itu ya bagi saya ya sumber besar utamanya itu apa namanya itu menyikapi polemik nasab. Nah yang karena keperbedaan itu dan dianggap mungkin untuk Roisul Am bahwa si ketua umum ini apa ya terlalu berseberangan dalam menyikapi polemik nasab ini, yang sehingga terjadilah seperti ini. Nah itu kalau saya itu ke sana gitu kan, menggeret ketum PBNU gelap tidak melakukan perlawanan ngono kok. karena saya itu dapat informasi begini ya kan dari teman sejawatnya Kiai Wali ya.